Soal nomor 1. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut, kecuali A. Menentukan adjoint matriks-matriks berordo 3x3. B. Mengidentifikasi matriks singular. C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. D. Menentukan minor matriks berordo 3x3. E. Memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah opsi C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. Jadi rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali opsi C. Nah, pembahasan. Salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan KD tersebut karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi penentuan inverse matriks berordo 3x3. Jadi bukan matriks berordo 2x2. Jadi jelas di sini ya, opsi C adalah yang salah. Lanjut soal nomor 2. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Syarat kesebangunan dua segitiga. B. Pengertian kesebangunan dua segitiga. C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun. E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Nah, untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasar kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Akan tetapi, peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Jadi, materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator kompetensi dasar pada pembelajaran geometri menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga adalah opsi E, sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Nah, lanjut soal nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai ialah A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2,0. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya, serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Oke, kita cek jawabannya. Jadi media yang paling sesuai adalah opsi D, yaitu lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Jadi media ini hendaknya disesuaikan dengan keadaan atau karakteristik siswa dalam pembelajaran berlangsung.
Nah, sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013, bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat karena dengan media tersebut peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi jelas sekali yang paling sesuai adalah lembar kerja terstruktur yang bisa diimplementasikan ke anak-anak. Lanjut soal nomor 4. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah: A. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah B. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B, masing-masing berjari-jari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32 cm, panjang AB adalah C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. D. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkarannya. E. Apakah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Nah, indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jadi soal yang paling tepat adalah opsi C. Ada 8 buah roda dililit dengan tali. Nah, jadi teman-teman sebenarnya sudah ada bayangan kalau roda 8 dililit itu kaitannya dengan mencari garis singgung persekutuan luar. Nah, pembahasannya adalah untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah soal opsi C. Nah, jadi untuk nomor A itu menghitung luas. Untuk opsi B, panjang AB, jadi jarak antar pusat. Kalau opsi D, sama, jarak antar pusat juga ditanyakan. Apalagi opsi E yang paling tidak cocok. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 5. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah A. Dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. B. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. D. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. E. Dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Nah, kita cek jawabannya. Opsi yang paling tepat adalah opsi C. Jadi tujuan yang paling tepat, siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Jadi kuncinya di sini ada pada
kompetensi yang harus dicapai, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Jadi di sini digunakan sifat ketertutupan pengurangan. Nah, terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu memuat ABCD. Ada audience, ada behavior, ada condition, ada degree. Penulisan tujuan tidak harus urut ABCD. Tujuan minimal membuat unsur A dan B sebenarnya. Semua option soal di atas sudah memuat unsur ABC. Jawaban A, B, dan E kurang tepat karena tidak sesuai dengan komponen behavior dan condition. Jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada. Jadi yang tepat adalah opsi C. Nah, jelas di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lanjut soal nomor 6. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan, sebaiknya dimulai dari A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri-ciri bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. D. Mendefinisi bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. E. Mendefinisi bentuk aljabar, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C. Jadi untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan itu sebaiknya dimulai. Nah, pertama menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Nah, itu wajib ada di awal. Nah, lalu mencontohkan bentuk aljabar itu seperti apa. Nah, setelah dikasih contoh, baru kita ajak anak-anak untuk mendefinisi bentuk aljabar. Nah, setelah itu baru menentukan ciri bentuk aljabar. Setelah itu akan diklasifikasikan bentuk aljabar itu, lalu baru digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, itu. Nah, sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013 bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah, maka urutan yang paling tepat adalah yang opsi C, yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi, lalu menentukan ciri, lalu mengklasifikasi, lalu menyelesaikan permasalahan. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau opsi A itu yang salah adalah ini, kebalik. Nah, ini klasifikasinya ditaruh lebih awal. Padahal syarat bisa diklasifikasikan bentuk aljabar harus tahu ciri-cirinya. Nah, jadi ini tidak boleh ditukar. Opsi B juga sama. Itu menaruh pengklasifikasian lebih dulu. Untuk opsi D jelas salah. Ini dari awal mendefinisikan, jadi nggak cocok dengan pembelajaran masa kini sesuai tuntutan kurikulum 2013. Opsi E juga sama, harusnya yang pertama adalah interpretasi dulu. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 7.